Bagi kami nggak ada masalah, silakan gitu loh. Tetapi rakyat itu menilai hari ini UGM, UII, UI, dan mungkin akan ada gelombang perguruan tinggi lainnya, ini menjadi sebuah gelombang baru. Bagaimana akademisi kita merasa gelisah. Kenapa pemimpin kita tidak menjadi negarawan? Itu masalahnya. Juru bicara paslon nomor urut 2, Hasan Nasbi, dibuat tidak berkutik oleh juru bicara nomor urut 1, Muhammad Iqbal, karena ia menuding para civitas akademika yang mengkritik cara-cara Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan, dituding oleh Hasan mendukung salah satu paslon. Awalnya, Muhammad Iqbal memberikan informasi jika ada gelombang protes dari para akademisi di perguruan tinggi yang gelisah dengan Jokowi yang tidak lagi menjadi negarawan. Hal itu lantaran Jokowi menggunakan alat kekuasaan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Mendengar informasi dari Iqbal, Hasan Nasbi mengaku sudah bisa menebak sejak Desember. Oke, Mas Hasan, silakan ya, menanggapi. Yang soal ini saya sudah menebak dari akhir Desember dulu. Yang mana nih? Yang soal sivitas akademika yang ini, itu ya? Akhir Desember saya sudah bilang akan ada nanti orang-orang yang seolah-olah bukan tim paslon tertentu, ya, yang seolah-olah tidak mendukung paslon tertentu. Mereka akan menggerakkan mosi ketidakpercayaan terhadap Pak Jokowi. Mereka akan menyuarakan kalau nggak pemakzulan, mosi ketidakpercayaan atau apapun itu, ya untuk mendegradasi Pak Jokowi. Padahal mereka pendukung capres tertentu. Pada bukti Anda Iya, punya pendukung. nggak? Iya, silakan Kalau aja. profesor doktor itu punya pendukung Pak Tahu Jokowi, kita pendukung capres satu. sama aja. Udah lah Mas Hasan, Anda ini analisis Anda rendah Iya, terus gitu loh. Selalu kalah di analisanya. Enggak. Misalkan Anda kita tuh sampai tidak saat dalam ini gitu. sudah ada 3 universitas ya, UGM, kemudian UII dan UI. Menurutnya, nanti akan ada orang seolah-olah bukan tim paslon tertentu lalu menggerakkan mosi ketidakpercayaan kepada Jokowi. Mereka akan menyuarakan pemakzulan. Hal itu untuk mendegradasi Jokowi. Padahal mereka adalah pendukung capres tertentu. Mendengar tuduhan tersebut, Iqbal langsung menyelah Hasan. Ia menanyakan apakah Hasan punya bukti jika para profesor dan doktor mendukung capres tertentu. Ia kemudian balik menuding jika analisa Hasan Nasbi rendahan. Selalu kalah argumennya. Anda mengatakan ini ketiga universitas ini sivitas akademika mengatakan terafiliasi Saya dengan paslon yakin tertentu. sivitas akademika ini mendukung capres tertentu. Siapa? Itu sama kayak budayawan Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Paslon mana, Mas Ntar Hasan? dulu. Ada buktinya Saya yakin nggak? juga Anda bicara bukti. budayawan. Ada Ntar buktinya dulu. nggak? Selesaikan dulu saya bicara. Ya, ya, oke. Jangan bicara demokrasi kalau orang ngomong-ngomong di Tadi ngomong-ngomong bukti, gitu tanya bukti ngeles. Nggak ada punya Bukan. bukti Anda. Kalau ini kan sudah kita lihat budayawan pendukung capres tertentu juga bicara atas nama moral. Sekarang kita juga dosen-dosen ini tahu kok afiliasi politiknya. Siapa kemana. sebutkan? Ya, Anda ada punya dosen-dosen bukti nggak? afiliasinya ke PKS ada kok. Siapa? Ya, Enggak, yang kita ada ngomong di dosen-dosen TV yang sekarang. berafiliasi ke PDIP juga ada. Enggak, kok. siapa? Tapi kita santai Siapa? aja. Siapa? Kita yakin ini Nggak karena punya mereka bukti dia. menolak capres 02 gitu aja. Oke. Yang mereka tolak itu capres 02. Nggak punya Jadi bukti. kita Hasan kemudian kembali mengulangi jika civitas akademika ini berafiliasi ke salah satu capres tertentu. Hal itu seperti para budayawan. Belum selesai, Iqbal kembali menimpali. Ia menanyakan apakah ada bukti argumen tersebut. Hasan kembali menuding jika ada para profesor dan doktor di perguruan tinggi berafiliasi ke PKS dan PDIP karena mereka menolak Capres 02. Dan ia mengatakan jika nantinya rakyat yang akan menentukan siapa yang akan menang di Pilpres 2024. Silakan. Kalau saya melihat sebenarnya kalau ada kecurigaan ke arah situ, itu termasuk pelanggaran pemilu, Pak. Iya. Jadi Bapak bisa Laporkan dong. dilaporkan, bisa di mereka ini. nggak melanggar. Mereka nggak melanggar. Menghasut itu loh, Pak. Apalagi kalau ada buktinya, Bapak ada fotonya Buat netizen, segala. ya. Nah, Bagian tapi dari memang hukum. seperti inilah. Ini namanya juga kan masalah hal-hal yang ini. Karena tadi yang disampaikan Paslon 1 kecuali undang-undang norma, menurut saya juga ada, Pak. Yang tertinggi adalah daripada nurani, Pak. Sementara itu, jubir Ganjar Mahfud mengatakan tudingan yang diutarakan oleh Hasan Nasbi termasuk dalam pelanggaran pemilu. Harusnya TKN Prabowo melaporkan hal tersebut jika yakin dengan tudingan tersebut. Para dosen perguruan tinggi sedang menghasut publik untuk mendegradasi Jokowi. Mendengar hal tersebut, Hasan Nasbi menciut. Ia mengatakan mereka tidak melanggar. Iqbal lalu mengatakan, cara-cara Jokowi yang merusak demokrasi ini bukan kali ini dilakukan. Bahkan para tokoh sudah memberitahu ke publik ada cara-cara kotor yang akan dilakukan oleh Jokowi demi melanggengkan kekuasaan. Itu bukan hal yang baru di era pemerintahan Pak Jokowi. Yang ngomong Prof. Mahfud MD pernah ngomong, Jenderal Fahru Rezi pernah ngomong bahwa ada upaya-upaya mengatur. Ya memang dari mulai isu 3 periode sampai tambahan masa jabatan sampai akhirnya Gibran, ini namanya politik proxy war namanya. Jadi Pak Jokowi ingin berkuasa tapi menggunakan tangan-tangan orang lain gitu loh. Salah satunya Gibran hari ini. Dan kami nggak takut, nggak masalah kok.
Karena ada orang partai yang sudah masang muka Pak Jokowi tiap hari di mana-mana, yang anaknya jadi ketumnya, surveinya nggak lolos juga gitu loh. Hal itu terlihat dari upaya mengatur undang-undang 3 periode, memperpanjang masa jabatan, sampai skandal Mahkamah Konstitusi yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi capres Prabowo. Tapi hal tersebut tidak membuat tim Amin takut, karena segala cara dilakukan, bahkan sampai memasang wajah anak dan ayah di baliho-baliho, tetapi tidak menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran. Menurut Iqbal, yang dilakukan oleh Jokowi adalah politik zaman bahula. Itu seperti zaman perbudakan di Amerika. Para politisi menggunakan uang negara untuk membiayai dana politiknya. Yang terjadi, anggaran bansos lebih tinggi daripada penanggulangan COVID-19. Hal itu menjadi pertanyaan masyarakat. Berarti terjadi kecemasan dan ketakutan karena sumber daya yang dimiliki oleh Jokowi sudah dikerahkan, tetapi elektabilitas tidak kunjung naik, dan rakyat akhirnya akan memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah sekarang dia mungkin pusing, makanya politik yang dilakukan sekarang itu menurut saya ini politik zaman bahola lah ya. Ada namanya pork barrel politik. Itu terjadi di Amerika zaman perbudakan, di mana orang menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya. Bayangin, anggaran bansos itu lebih besar dari anggaran COVID. Padahal sekarang tidak terjadi COVID. Lalu kan orang bertanya, ini ada apa? Gitu loh. Ya pasti ada kecemasan, ada ketakutan, segala macam cara dilakukan. Tapi yakinlah ya, kami tidak bertemu dengan orang yang memiliki pengaruh, tetapi kami bertemu dengan rakyat langsung. Karena sesungguhnya rakyatlah yang punya hak pilih.